Nah, ini ya, insertnya udah masuk. Kita bisa cek ke tabel kita. F5 shortcutnya. Oh, udah deh. Data kita udah masuk. Ya, ini udah jadi. Alright guys, so hari ini aku bakal bikin tutorial dulu. Nah, kemarin ada beberapa orang yang nanya gimana sih caranya untuk kita bisa install PostgreDB dan akses PostgreDB-nya dengan menggunakan dbeaver. Jadi di video kali ini aku bakal coba contohin gimana sih caranya kita install PostgreDB, gimana caranya install dbeaver, dan kemudian gimana kita coba konekin dbeaver itu ke PostgreDB di local instance kita. Yuk kita cobain. So, pertama-tama kita perlu download dulu PostgreDB-nya. Di sini gampang banget, kalau kalian mau download tinggal cari aja di sini PostgreSQL. Nanti kalian bisa pilih yang ini ya, PostgreSQL, dan kalian tinggal pilih aja nih downloadnya mau versi apa. Kebetulan ini aku lagi pakai Windows, jadi kita tinggal pilih download di sini. Kemudian di sini ada beberapa versi dari versi 10 sampai versi 15. Sekarang yang terbaru adalah versi 15. Cara downloadnya kalian pilih aja nih, download to installer. Nanti kalian akan diarahin ke IDB sini dan tinggal pilih aja ya teman-teman versinya apa. Di sini aku akan ambil yang Windows x86 dan 64. Aku akan download yang versi 15 aja. Ini. Oke, nanti download akan berjalan, kita tinggal tunggu aja downloadnya. Nah, ini lagi mau proses download ya. Ukurannya ada 305 MB, ini kebetulan cepat aja sih, nggak sampai 1 menit. Jadi nanti sambil kita tunggu downloadnya, kita akan coba masuk ke dbeaver ya. Kalian tinggal search aja dbeaver. Oke, ini gratis juga, ada versi open source-nya. Jadi kalian tinggal pilih di sini. Kemudian nanti akan masuk ke halamannya dbeaver. Nah, dbeaver ini tuh sebenarnya kayak apa ya? Kayak sebuah tools-nya di mana nanti kita bisa melakukan manajemen terhadap database kita. Sebenarnya Postgre itu ada juga si PG admin gitu ya, tapi akan lebih enak kalau kita pakai dbeaver sih biasanya gitu. Nah, udah kita tinggal masuk aja ke halamannya dbeaver, lalu kalian download ya, teman-teman. Ini ada pilihan download, kita sambil download aja. Right, sini pilih. Karena kita pakai Windows, pilih yang installer Windows di sini. Oke, nanti dia akan download. Nah, ini Postgre-nya juga sambil jalan, dbeaver-nya bentar lagi juga selesai. Nanti di sini tuh kalian bisa connect nggak cuman Postgre, ada macam-macam yang bisa kalian connectin di sini, MySQL atau ke cloud database juga kayaknya bisa nih dbeaver. So, ya lumayan powerful juga, walaupun dia gratis. Oke. Ini kayaknya udah selesai download nih yang Postgre-nya 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Jadi cara installnya kita hanya tinggal buka aja instalasinya. Ini open file ya teman-teman ya. Nah, muncul Postgre-nya. Ini nanti kalian akan dapat seperti ini. Kita tinggal next aja sebenarnya. Kemudian ini bisa pilih default aja, next lagi. Nah, ini PG admin tadi yang aku bilang ya. Ini nggak apa-apa kalau kita mau install juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kita pilih semua aja biar nggak ribet. Next, next lagi. Lalu ini akan jadi apa namanya? Akan jadi default password nih dari database kita dan super usernya. Kita misalnya kasih nama admin aja gitu buat passwordnya ya, admin gitu. Kita tinggal next, kalian bisa pilih apa aja. Ini portnya 5432 standarnya Postgres, tinggal next lagi. Lalu ini kita juga bisa next aja. Dan ya, ini ada konfirmasi dulu. Kita tinggal klik next untuk instalasinya, next lagi. Oke, kita tunggu instalasinya berjalan. Sambil kita buka Postgre sekalian aja kan. Jadi kita sambil jalanin dua installernya. Ups, kepencet. Nah, ini ya, English. Ini sama, tinggal kita next, agree. Ini bisa pilih mau buat siapa aja atau buat kita. Aku bakal bikin for me aja. Terus ya, ini kita pilih aja apa yang mau dibutuhin. Kita pilih dua ini aja. Kemudian kita klik next, next, install. Ya, jadi ini sambil kita nunggu install dua-duanya. Oke, dbeaver-nya udah ready. Kita tinggal klik. Kalau mau ditaruh desktop shortcut-nya ya, aku tambahin aja deh biar gampang. Kita finish. Dan ya, harusnya si apa tadi namanya, si dbeaver-nya udah bisa dibuka, tapi kita masih tunggu untuk Postgre-nya ya. Kita jalanin dbeaver-nya. Dia seperti ini ya, Community Edition, ini versi yang gratisnya. Jadi sebenarnya dbeaver tuh juga ada pro versionnya, tapi kita sekarang ambil yang Community Edition yang gratis. Kalau yang pro version tuh ada beberapa tambahan sih. Dia ada database yang akhirnya bisa diakses.
yang sebelumnya nggak bisa dengan Community Edition. Dia akan minta akses ke firewall ya. Ini tinggal kita allow akses aja. Di sini dia menawarkan untuk apakah kita mau bikin sampel database, kita yes aja ya, biar dibikinin sampel. Dia bikinnya pakai SQLite, tapi nanti kita akan coba connect atau hubungkan ke Postgre kita. Cuma di sini buat bisa ngasih gambaran ke kalian. Nah, ini tampilannya ya. Ini ada contoh database-nya, nanti akan ke list di sini semua. Dan ya, biasanya kalau baru pertama install ada beberapa driver yang perlu di-download dulu nih. Kayak ini misalnya untuk SQLite supaya dia bisa connect. Jadi kita tinggal klik download aja, nanti dia akan ambil langsung dari reponya. Dan ya, di sini udah bisa terhubung ya teman-teman. Kita bisa lihat ada tabel apa, misalnya ini ada beberapa tabel, ada view-nya, ada index dan teman-temannya. Di bawah sini kalau misalnya kita mau bikin script atau file gitu, bisa kita bikin di bawah sini. Buat besar ya. Nah, ini misalnya ada beberapa tabel nih teman-teman. Kita mau lihat tabel customer misalnya. Kita bisa tinggal double klik aja. Nanti dia akan ngeluarin di sebelah kanan detailnya. Ada nama kolom-kolomnya apa aja gitu ya, tipe datanya, lalu apakah dia not null, dan beberapa sifat-sifat seperti auto increment. Kalau kita mau lihat sampel datanya, kita bisa klik yang data di sini. Ini ada beberapa sampel datanya ya. Dari customer ID, first name, sampai apa nih nanti ke belakang. Banyak lah intinya. Oke, so kalau kita mau bikin query gimana? Misalnya di sini kita mau bikin query nih, kita bisa jalanin aja nih di sini. Klik kanan di script, misalnya create new file boleh gitu. Misalnya kita mau lihat data di tabel di Beaver tadi ya, tapi di kolom customer. Nah, ini kita bisa connectin dulu nih di sini database yang mau aktifin mana, yang ini misalnya kita mau aktifin. Nah, ini kalau ada skema khusus yang mau diaktifin boleh, tapi kebetulan si SQLite nggak pakai konsep skema ya, jadi ini empty aja. Udah, kita mau jalanin query tinggal di sini aja. Select misalnya semua gitu ya. From nama tabelnya apa, customer ya kan. Nah, kita limit misalnya cuma mau lihat 10 doang. Udah, jalaninnya tinggal klik yang ini. Nah, ini udah jadi deh query-nya kebentuk di sini. Kalian udah dapat hasilnya di sini. Kalau mau di-download bisa diekspor di bawah sini ya teman-teman ya. Kalau mau langsung cuma dilihat doang ya nggak apa-apa. Simple banget kan. Nah, habis ini kita bakal coba gabungin sama si Postgre. Di sini kita juga bisa tambahin koneksi baru ya. Misalnya di sini ada beberapa database yang bisa kita koneksikan. SQLite, MySQL, Postgre gitu kan. Lalu ada yang other juga di sini. Nah, ini banyak banget sebenarnya. Google BigQuery, ada Azure juga, ada Apache, ya, ClickHouse. Yes, ini udah mau beres. Kalau udah beres, nanti kita tinggal klik aja, ini kita matiin aja nggak apa-apa. Lalu kita klik finish. Nanti dia akan udah mulai setup si Postgre kita ya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan bikin folder di sini PostgreSQL, ada pgadmin dan juga SQL shell-nya dari PSQL. Misalnya kita lihat dulu, cek di sini. Lalu ini tinggal pilih localhost, lalu di sini Postgres, lalu di sini 5432, username-nya Postgres sama passwordnya adalah tadi kita bikin admin. Nah, ini berarti udah connect nih ke Postgres kita sebenarnya. Nextnya kita bakal coba hubungin Postgres-nya dengan dbeaver ya. Kita masuk ke dbeaver. Sini caranya plus PostgreSQL, kita pilih nama database-nya. Nah, setupnya hostnya ini karena kita masih default tadi ya, hostnya itu localhost aja. Kalau dia alamatnya ada di cloud, ya nanti ada IP-nya seperti itu gitu ya, atau dari on-premise kalian. Portnya 5432, database-nya tadi namanya Postgres, username-nya juga masih sama Postgres, password-nya tadi admin ya, kalau teman-teman pas lagi instalasinya. Nah, kita bisa lanjutkan dengan tes koneksinya. Nah, ini dia, biasanya dia akan coba download driver dulu seperti tadi ya teman-teman ya. Ini yang penting, lalu kita klik download aja. Oke, dia akan coba download driver yang dibutuhkan. Jadi si JDBC driver ini supaya si aplikasinya di Beaver-nya ini bisa terhubung dengan Postgre-nya. Nah, ini udah connected nih, berarti koneksi kita berhasil. Kita klik OK, lalu kita finish aja. Ketika dia udah OK, dia akan muncul di sini ya teman-teman, Postgres nih. Kita bisa lihat database namanya Postgres. Ini ada skemanya juga public biasanya, lalu ada tabelnya, kebetulan karena tabelnya kosong. Nah, misalnya kita mau bikin tabel baru, kita tinggal create new query aja. Misalnya kalau mau pakai query atau kalau mau manual juga bisa pakai klik di sini, klik kanan, create new table. Oke, nah ini tadi aku udah bikin catatan. Nah, ini kita tinggal kopas aja.
Artinya sih sebenarnya kita mau bikin tabel ya teman-teman ya. Namanya tabel produk, ada datanya adalah kolom ID, name, price, dan description gitu. Jangan lupa kita pilih database-nya dulu di mana dan skemanya. Kalau udah kita tinggal running aja. Jadi nih, sekarang kalau kita masuk ke sini, ini kalau kita refresh ya teman-teman ya. Mana refresh-nya, ini dia. Nah sekarang kita udah punya tabel yang namanya tabel produk nih di dalam database kita. Tapi isinya masih kosong ya. Kalau kita klik ke tabel produknya, misalnya double klik, ini kolomnya udah ada, tapi datanya pasti masih kosong karena memang belum kita isi kan. Nah, misalnya kita mau isi tadi scriptnya di sini, kita mau isi pakai ini deh. Nah, ini kita mau insert 10 data di situ. Sini, set, kita running jangan lupa. Nah, ini ya insertnya udah masuk, kita bisa cek ke tabel kita. Sini jangan lupa di refresh F5 shortcutnya. Oh udah deh, data kita udah masuk ya. Ini udah jadi kita udah menuliskan data ke dalam Postgres-nya, yang mana nih nanti udah bisa kita query juga sebenarnya. Kalau mau coba pakai shell bisa, tadi query-nya kita coba ke sini ya, ke shell ini kan. Ini bisa kita query nih, select bintang from product misalnya, limit 5, select bintang from public dot product, limit 5, belum ditutup soy. Nah ulangi ya. Nah jadi ya ini udah ada nih, kita udah bisa lihat kan. Oke, jadi gitu dulu untuk hari ini. Di video kali ini kalian udah belajar gimana caranya install Postgres sampai kalian install di Beaver dan menghubungkan Postgres dengan di Beaver-nya itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian yang lagi butuh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.